Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang soal KSP dengan subtema tentang penambahan ion sejenis ya. Walaupun di video saya sebelumnya itu sudah dibahas tentang KSP, tetapi di sini kita lebih fokus ke soal-soal penambahan ion sejenisnya yang lebih kompleks ya. Kemudian penambahan ion sejenis. Bagaimana kelarutan suatu garam jika terdapat ion yang sejenis dalam pelarutnya? Ya, seperti ini. Kita punya garam AgCl dalam NaCl 0,1 molar. Kemudian kita tambahi NaCl 0,1 ya, M ya. AgCl terurai menjadi Ag+ Cl-. Nah, karena di sini ion sejenisnya itu adalah Cl- 0,1 molar. Ini berasal dari NaCl sebelum endapan AgCl terlarut ya. Karena adanya Cl ini mengakibatkan endapan AgCl lebih sukar larut dalam air. Jadi adanya ion sejenis dalam suatu larutan itu akan menyebabkan kelarutan itu semakin kecil. Nah, kalau kelarutan semakin kecil, jadi jumlah zat yang dapat larutnya itu kan semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil berarti sukar larut ya, semakin sukar larut ya, sehingga mudah mengendap. Ya, jadi adanya ion sejenis ini menjadi kelarutannya semakin kecil. Saya jelaskan secara lebih gamblangnya lagi bahwa kelarutan garam dalam larutannya itu dapat berubah akibat adanya ion sejenis. Mengapa demikian? Perhatikan diagram berikut. Ini penerapan asas Le Chatelier. Kalau ada reaktan terdiri dari garam dan pelarut, ya, reaksi kesetimbangan akan menjadi produk. Kalau ditambahkan ion sejenis, ya, dia akan bergeser kembali menjadi garamnya ke arah reaktan ke arah kiri. Jadi penambahan ion sejenis mengakibatkan pergeseran kesetimbangan ke kiri. Dengan demikian terbentuk garam kembali. Nah, tadi penambahan ion sejenisnya adalah NaCl terurai menjadi Na+ Cl-. Ya, sedangkan setelah ditambahkan adanya ion sejenis Cl yang sama ini ya, AgCl-nya itu akan terjadi pergeseran kesetimbangan lagi ke kiri ya. Sehingga penambahan ion Cl- dari larutan NaCl mengubah kelarutan garam NaCl-nya sehingga mengendap. Nah, ini jadi adanya ion jenis ini menyebabkan garam mengendap. Garamnya NaCl mengendap. Bisa dipahami dari teorinya. Kita ke soal-soalnya. Kelarutan CaCO3 dalam air pada suhu tertentu itu 10⁻³ mol per liter. Pada suhu yang sama, kelarutan CaCO3 dalam larutan CaNO3 2 kali ya, 0,05 M adalah titik-titik. Nah, dalam menyelesaikan soal pengaruh ion sejenis itu ada dua data yang harus disiapkan. Ya. Data yang harus disiapkan, yang pertama itu adalah tentukan ion sejenisnya. Tentukan ion sejenisnya, kemudian konsentrasinya. Yang kedua itu dicek apakah KSP-nya ini sudah ada ya. Kalau belum ada nanti dicari. Nah, biasanya soal itu adanya biasanya kelarutan saja. Nah, dari sini nanti kita rumuskan, kita masukkan ke rumusnya KSP, kita cari ion sejenisnya. Nah, dari data soal di atas berarti data yang pertama konsentrasi ion sejenis. Ini kan CaCO3 dalam larutan ya, CaNO3 2 kali 0,05 M. Nah, berarti konsentrasi ion
ion sejenisnya itu berarti apa? Ca12. Konsentrasinya berapa? 0,05 m. Terus kemudian data kedua, kelarutan dari CaCO3 itu sudah ada 10⁻³ kemudian KSP-nya belum ada, kita cari KSP-nya bahwa reaksi CaCO3 itu akan menjadi Ca2+ plus CO3 2-, sehingga kalau ini S, ini S, berarti harganya KSP CaCO3 itu apa? S². Ya, sehingga 10⁻³ dikuadratkan akan menjadi 10⁻⁶. Lah, langkah berikutnya kemudian tuliskan rumus KSP-nya ya. Jadi rumus KSP-nya ya, KSP CaCO3 itu adalah Ca2+ dikalikan CO3 2-, sehingga kita masukkan ion sejenisnya ya, ion sejenisnya dimasukkan, kemudian ion sejenis dimasukkan, sehingga ini KSP-nya ion sejenisnya dimasukkan, ini 10, KSP-nya tadi kan 10⁻⁶ ya, kemudian ion sejenisnya itu berapa? 0,05 dikalikan kelarutan, sehingga kelarutan sama dengan 2 kali 10⁻⁵ mol per liter. Nah, seperti ini, sehingga jawabannya B. Oke, bisa dipahami. Naik ke soal berikutnya. Kelarutan AgCl dalam air pada 25 derajat Celcius adalah 1,435 mg per liter. Kelarutan AgCl dalam larutan yang mengandung 0,1 molar NaCl adalah titik-titik ya. Jika diketahui MR AgCl 143,5 gram per mol. Nah, sehingga dari data kita dapatkan konsentrasi ion sejenis itu adalah Cl-, ini Cl- itu 0,1 m ya, ini 0,1 m. Ini yang ditanya kelarutan AgCl kan. Nah, Cl-nya 0,1 m. Kemudian kita yang data kedua, kelarutannya, kelarutan AgCl itu yang diketahui baru ini ya, apa itu miligram massa per liter ya, 1,435 miligram per liter. Kita rubah dulu ke satuan molaritas, sehingga S itu 1,435, ini dikalikan kan miligram ya, dikerjakan gram, 10⁻³ dibagi dengan 143,5 mr nya, ini dalam satuan mol per liter ya, dijadikan mol per liter, sehingga ketemu 10⁻⁵ mol per liter. Nah, ini kelarutannya. Dari sini kita bisa menghitung KSP karena apa itu AgCl ya. AgCl tadi kalau kita uraikan, AgCl tadi menjadi Ag plus Cl- ya, di sini S, ini S, ini S, sehingga harga KSP-nya itu adalah S², sehingga kalau kita masukkan 10⁻⁵ dikuadratkan itu 10⁻⁻10. Nah, langkah ini KSP-nya sudah ketemu. Langkah berikutnya tulis rumus KSP nya. Rumus KSP-nya itu KSP AgCl sama dengan Ag plus ya, Ag plus, aduh maaf, Ag plus ke bawahnya aja, maaf, atas
Ag plus Cl min ya. Terus kemudian kita masukkan ion sejenisnya masuk, sehingga 10 pangkat min 10 kan KSP nya tadi, ini ion sejenisnya kan Cl ya, Cl nya 0,1 kan tadi, 0,1 sehingga S nya itu ketemu 1 kali 10 pangkat min 9 ya, mol per liter. 1 kali 10 pangkat min 9 mol per liter, itu jawabnya adalah C ya, C. Nih jawabnya. Bisa dipahami dari sini tentang penambahan ion sejenis, cara mencarinya, kelarutannya seperti itu dalam penambahan ion sejenis. Saya ada quote, karena ini bulan puasa ya, puasa itu hanya 1% untuk menahan diri dari makan dan minum, 99% sisanya untuk membawa hati dan jiwamu semakin dekat kepada Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.